Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar ya kita, yakni Nabi Bana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Abdurrahim SEMAK dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5, kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah yaitu teori dan sistem ekonomi Islam dengan 2 materi yang berjudul teori keadilan distribusi dan teori kepemilikan. Kita dari kelompok 5 yang beranggota yaitu Ulfa Hasanah, Maknun Johari, Chandra Maulana, Alia Soleha. Selanjutnya pendahuluan. Pandangan tentang kegiatan ekonomi Islam, yaitu distribusi, tersirat dari bahasan ekonomi sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam mulai zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan seiring dengan kemunduran dalam pemerintah Islam yang ada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islam tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggal dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi yang sekarang kita kenal dengan sistem ekonomi konvensional. Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip pokok Islam, yaitu zakat. Dengan demikian tidak ada ruang bagi muslim untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya melancarkan proses distribusi pendapatan. Untuk mengupas masalah distribusi, penulis membuat makalah ini sengaja sedikit menggambarkan tentang distribusi dalam perspektif Islam. Dalam makalah berjudul distribusi itu rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud teori keadilan distribusi? 2. Apakah yang dimaksud teori hak kepemilikan? 3. Apa faktor yang mempengaruhi distribusi? Selanjutnya pembahasan. Pengertian distribusi dan prinsip distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum atau publik, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau berkekurangan. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa teori keadilan distribusi yang signifikan. 1. Yaitu utilitarianisme. Teori ini berpendapat bahwa keadilan distribusi diukur berdasarkan utilitas atau kebahagiaan yang dihasilkan oleh distribusi tersebut. 2. Liberalisme. Pendekatan liberal dalam keadilan distribusi berfokus pada prinsip kesetaraan kesempatan. Teori ini menekankan
pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. 3. Keadilan sosial. Pendekatan ini yang dikemukakan oleh filsuf John Rawls mengusulkan prinsip keadilan yang adil dan setara dalam distribusi sumber daya. 4. Keadilan komunitarian. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai komunitas dalam menentukan keadilan distribusi. 5. Keadilan kapabilitas. Teori ini yang dikembangkan oleh ekonomi Amartya Sen dan filsuf Martha Nussbaum menekankan pentingnya memperhatikan kapabilitas atau kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang berharga. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi. Distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, petani sayur melakukan transaksi jual-beli secara langsung di pasar. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, penerbit buku yang menjual buku melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen, atau sekolah, siswa, mahasiswa, lembaga akademik. 3. Distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau sales terlebih dahulu. Selanjutnya, faktor fungsi atau tugas pokok distribusi garu kegiatan distribusi. Pertama, pengakuan transportasi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah pula kebutuhan atas suatu produk. 2. Penjualan atau selling. Dalam bidang pemasaran barang, kegiatan menjual suatu produk oleh produsen akan selalu ada. 3. Pembelian atau buying. Setiap aktivitas penjualan pasti diiringi dengan adanya aktivitas pembelian atau biasa kita sebut dengan transaksi jual-beli. 4. Penyimpanan atau storing. Sebelum produk disalurkan ke tangan konsumen, biasanya produk-produk tersebut akan disimpan lebih dahulu dalam suatu gudang. 5. Pembakuan standar kualitas barang. Konsumen manapun pasti selalu menginginkan produk yang hendak dibelinya melalui ketentuan mutu akan jenis dan ukuran produknya. 6. Penanggung risiko. Terkadang terdapat produk distribusi yang mengalami jatuh atau pecah, sehingga produk tersebut dapat rusak. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, keadilan diharapkan akan tercipta untuk memberi dampak pada tersebarnya hak atas secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan ekonomi rakyat. Pandangan bahwa ada kepemilikan individu atau private property, kepemilikan umum atau public property, serta kepemilikan negara atau state property. Menurut sistem ekonomi Islam, jenis kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan individu. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.